Sampurasun, kumaha kabarna Sarae? Kali ini saya dan Bu Yani mau kasih resep ciami berbumbu rempah kapulaga. Nah, kita sekarang mau masak, kita mau bikin 2 menu nih. Kita mau bikin apa aja, Bu? Oh, ini gulai tahu kapulaga sama wedang kapulaga. Ya. Beragam bumbu pun sudah disiapkan nih untuk 2 menu sekaligus. Dari mulai bawang merah, cabai, kunyit, sereh, tomat, hingga gula merah. Oh iya, satu lagi yang spesial nih. Ada kapulaganya, yang di sini terkenal dengan sebutan kapol. Hayulah Bu, kita olah. Nah, yang pertama kita masak gulai tahu kapulaga dulu nih. Oh, ada kelapa, iya kelapa parut Biasa yang buat. parut aja ya Bu ya? Iya, boleh parut aja. Siap Bu. Kalau cuma marut kelapa mah, abdi jagonya. Oh ya, ini kan mau masak gulai tahu kapulaga ya Bu? Iya. Nah itu kalau dimasakan ini, kapol buat apa ya Bu fungsinya? Fungsinya kan buat menghangatkan tubuh, rempah-rempah. Banyak sekali manfaatnya. Memang lihai euy. Saya belum selesai marut kelapa, Ibu udah ngerjain yang lain lagi. Top lah Ibu. Gulai memang salah satu makanan yang ada di acara-acara besar di Pangandaran, seperti hajatan nikahan atau sunatan. Selain itu, gulai biasa hadir saat hari raya atau perayaan apapun di Pangandaran. Boleh ini Ibu terusin marutnya. Itu aja nyalain api aja lah. Kita milih masak ya. Ya. Sak. Ibu tulisin parutannya ya. Ya. Siap Bu, laksanakan. Api segera nyala deh. Kalau di daerah memang sudah terbiasa banget nih masak pakai tungku kayak gini. Biasanya masak dengan alat ini, masakan akan lebih cepat matang dan terasa lebih nikmat. Bu, ini apinya udah Bu? Oh iya. Oh, itu wajannya masukin aja ke tungku ya. Waktunya masak ya. Masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ke dalam wajan dan aduk sedikit hingga matang dan harum. Setelah itu, masukkan air, disusul lengkuas dan daun salam. Setelah tercampur, masukkan bahan utamanya, tahu. Beuh, baru setengah jalan aja udah bikin ngences euy. Nah, yang terakhir, masukkan nih santan dari parutan kelapa. Hampir lupa kapulaganya. Rempah ini yang bikin hangat dan nikmat. Digeprek dulu ya, biar tambah terasa. Kalau enggak ada ini, pasti ada yang kurang rasanya. Wah, Udah tuh. ini dia bahan utamanya kapulaga biar rasanya makin mantap. Wah. Jangan lupa juga masukkan gula sebagai pengganti bumbu penyedap. Masukkan juga nih ketumbar yang sudah dihaluskan, biar makin raos. Wah, ada bahan tambahan nih. Bentuknya mirip buah lenca, tapi kalau ini namanya takokak. Kalau buat orang Pangandaran mah, buah ini udah nggak asing lagi lah ya. Terakhir, sebagai pelengkap dan biar tambah kaya rasa, masukkan potongan daun bawang, tomat, serta cabai. Wah, makin kaya nih rasanya. Oke, tinggal nunggu matang dan bumbu serta kuahnya meresap ke dalam tahu. Oh, itu udah udah mendidih, udah matang. Tinggal diangkat aja. Akhirnya, yang saya tunggu-tunggu pun tiba. Pasti raus pisan ya. Tapi sepertinya saya harus sabar nih buat nyicipin gulai tahunya. Karena Bu Yani mau buat minuman sehat dari kapulaga dulu nih. Buat nemenin makan gulai. Mangga Ibu. Nah Bu, selanjutnya apa nih Bu? Oh, Lanjut. ini kita langsung ini aja geprek-geprek yang ini dulu masukin Geprek rempahnya. dulu. Berarti itu nanti airnya nunggu mendidih dulu? Iya, sambil itu nunggu mendidih ini kan digeprek. Kita geprek, Ini yang siap. ini ya Kapulaganya. yang Oh, ciri ini. khas punya ciri khasnya ini Nah, kapulaga. Ini yang paling utama kapulaganya biar
aromanya khas iya. Terus kan anget-anget di badannya ya. juga enak. Siap. Ayo Bu, kita geprek Bu. Nah, kalau ini mah gampang pisan nih buatnya. Biarpun gampang, tapi bermanfaat banget nih khasiatnya. Lihat aja nih bahan-bahannya. Iya. Yang pertama ada jahe nih, yang berkhasiat salah satunya meredakan peradangan tubuh dan mengobati mual. Lalu ada kapulaga nih, yang juga memiliki segudang manfaat. Salah satunya membantu menurunkan tekanan darah dan melindungi tubuh dari penyakit kronis. Nah, ini kapulaganya harus digeprek, wajib digeprek. Kalau nggak digeprek nanti aromanya nggak keluar. Iya. Ada kunyit juga nih, Digeprek yang aja. khasiatnya nggak kalah sama jahe dan kapulaga. Selain menjadi antioksidan yang kuat bagi tubuh, kunyit juga dapat menahan enzim yang mendorong pertumbuhan kanker di kepala dan leher. Ini selain kapulaga apalagi yang dimasukin Bu? Ini ada kunyit. Kunyit. Oh, pakai kunyit juga Bu? Iya. Itu biar apa Bu? Kunyit maksudnya di lambung. Lambung kita kan ini udah hangat. Oh, ini kebetulan ada batang serai juga. Oh, pakai serai juga. Nah, serai juga sangat baik nih buat yang peduli sama kulit dan badannya. Karena serai dipercaya dapat mencerahkan kulit serta mengurangi keringat penyebab bau badan. Beh. Hebat kan si serai? Daun samilata. Walaupun pahit, tapi ini bagus banget loh untuk meningkatkan imun tubuh. Apalagi kayak sekarang nih, banyak penyakit di mana-mana. Nah, yang terakhir ada gula aren nih, bukan cuma sebagai pemanis. Tuh. Semuanya ada khasiatnya dari mulai gulanya yang manisnya sampai yang... Gula aren juga memiliki manfaat untuk mengobati sariawan dan menurunkan berat badan. Oke, semuanya dimasukkan jadi satu di dalam panci untuk digodok atau direbus. Akhirnya jadi juga nih minuman sehatnya. Dari aromanya harum dan segar banget. Jadi penasaran gimana rasanya? Tuh, mantap kan? Mantap. Aromanya Bu nih Bu. Sedap banget ya? Sedap banget. Akhirnya yang saya tunggu-tunggu datang juga. Hayuklah sadayana, tekenging isin-isin. Beh, raos pisan euy. Pas banget ini, meresap pisan bumbunya. Hidangan yang biasanya hadir saat ada acara hajatan atau selamatan ini ternyata tetap terasa nikmat nih untuk dimakan sehari-hari bersama orang-orang terdekat. Hayu Kang, teh, mangga nambah lagi. Jangan malu-malu. Habis menikmati gulai tahu anu raos pisan, saatnya nyobain minuman yang sehat banget nih. Kita nyobain minumannya Bu. Yuk, coba minumannya yuk. Enak kan? Agak pahit sih sedikit, tapi kan ini namanya juga jamu. Ya kalau jamu pahit juga kan menyehatkan ya. Ada pahitnya sih, ada pahitnya. Tadi dari daun apa Bu? Samilata. Walau rasanya sedikit pahit, tapi khasiat dari minuman ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ternyata jika kita mengetahui manfaat dari alam dan menjaganya, alam juga akan memberi banyak manfaat bagi kita. Memang gak ada duanya deh segarnya alam di Jawa Barat. Oh iya, kali ini saya sedang ada di Dusun Cigorek, Desa Pangkalan, Kecamatan Langkap Lancar, Pangandaran. Udara dingin memang sangat terasa karena kawasan ini terletak di daerah dataran tinggi di Pangandaran. Punten Pak. Oh, mangga. Nah, lagi panen nih Pak. Panen ya. Wah, banyak tuh. Masih sedikit Pak, itu yang banyak di sana. Kapulaga memang salah satu hasil bumi yang ada di daerah Pangandaran. Kapulaga atau yang lebih dikenal dengan nama kapol kalau di sini memang banyak terdapat di daerah Asia termasuk di Indonesia.
Cara tanamnya yang tidak terlalu sulit, serta hasilnya yang dapat dipanen hingga lebih dari 1 kali dalam setahun, membuat tumbuhan ini menjadi pilihan warga sebagai mata pencaharian selain padi. Tanaman kapulaga juga bisa tumbuh subur di bawah pepohonan yang tinggi dan daerah yang sejuk. Jadi, kapulaga bisa ditanam di sela-sela pohon yang tegakannya tinggi tanpa mengganggu tanaman yang sudah ada. Wah, memang hebat ya si kapulaga ini. Bisa hidup berdampingan tanpa merugikan tumbuhan di sekitarnya. Ternyata tidak sulit memanen kapulaga. Walau masih keluarga jahe-jahean, memanen kapulaga tidak perlu mencabut akarnya, melainkan hanya mengambil buahnya yang telah masak yang terdapat di permukaan tanah. Agak asam ya Pak? Asam dikit. Rasanya di luar dugaan. Oh iya, harga kapulaga cukup tinggi loh. Bayangin, harga 1 kilo kapulaga yang kering bisa mencapai Rp250.000. Bahkan pernah tembus di harga Rp350.000. Beuh, Edun pantes pada semangat menanam pohon ini. Nah, yang paling bikin saya bangga sebagai putra daerah Pangandaran, kini tanah kelahiran saya tercinta ini menjadi penghasil kapulaga terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Mantap kan? Oh, licin ya, Mak. Waduh, saking semangatnya manen kapulaga, malah jadi berantakan nih. Karena kurang hati-hati. Hampura ya, Bu. Pak. Ayo, Mak. Sini, Mak. Wah, gak terasa nih udah penuh aja keranjangnya. Emang ya, kalau pekerjaan dilakukan secara bersama-sama akan terasa ringan. Berat nih, Pak. Seharian. Biasanya Oh. Nih, seharian udah dapat segini nih. Kebayang kalau misalkan setahun 3 kali panen dapat berapa nih? Asli Pangandaran, Indonesia. Setelah lelah memanen kapulaga di kebun, Bu Nur ternyata punya resep spesial nih buat mengisi perut yang kosong. Pindang gunung. Eits, jangan dipikir Bu Nur mau masak gunung ya. Hahaha. Pindang gunung adalah sejenis sup ikan berkuah dengan bumbu khas Sunda. Bawang merah, bawang putih, serta rempah-rempah hasil bumi Indonesia termasuk kapulaga menjadi bahan utama untuk proses pembuatannya. Kali ini, ikan mas yang akan kita gunakan sebagai bahan utama pindang gunung. Ikan mas dipilih karena memang terkenal dengan rasanya yang gurih jika dimasak kuah. Hayu Bu, langsung dibuat. Pindang gunung merupakan sajian khas turun-temurun yang dinikmati oleh masyarakat di sekitar Pangandaran. Ini dia nih bahan rahasia lainnya pindang gunung, bunga kecombrang. Siap Bu, saya bersihkan. Nah, bunga kecombrangnya nggak semuanya nih bisa digunakan. Jadi nanti ini kecombrangnya yang mudanya ini yang dipakai ya. Iya. Kalau yang, nah ini yang bagian luarnya nih, kayaknya dibuang aja ya. Setelah minyak dalam wajan sudah cukup panas, bumbu yang sudah halus dan bercampur pun dimasukkan. Dari sini aja wangi bumbu udah membuat saya lapar, Hayu Mak, naon deui? Aduk terus sampai bumbu matang. Lalu masukkan air dan ikan secara berurutan. Sedap nih sepertinya. Jangan lupa daun salam dan bunga kecombrang dimasukkan. Selain membuat masakan lebih sedap, bunga kecombrang juga mempunyai banyak manfaat nih buat tubuh kita.
dari mulai bersifat antioksidan, mempercepat penyembuhan luka luar, hingga menstabilkan gula darah dan tekanan darah. Nah, ini bumbu utama nih, kapulaga nih. Kapulaganya. Biar harum. Oke, kita diamkan dulu ya, biar bumbu menyerap ke dalam daging ikan. Dan akhirnya, pindang gunung pun siap dihidangkan. Pasti raos nih. Emang pas banget makan pindang gunung di tempat ini. Selain rasanya yang emang nikmat, rempah-rempah dan bumbu yang ada di dalam pindang gunung juga dapat membuat tubuh hangat dan segar di cuaca yang cukup dingin di sini. Beuh, sesuai dugaan, rasanya mantap pisan euy. Kapulaganya kerasa banget, ada anget-angetnya gitu. Bener kan Bu ya? Ya. Ada anget-angetnya gitu. Jadi kapulaganya, Rasanya wangi. bunga kecombrangnya juga sedap banget. Wajarlah pastinya jika pindang gunung ini jadi salah satu makanan favorit masyarakat Pangandaran. Selain rasanya yang nikmat, kandungan bumbu yang ada di dalamnya membuat tubuh menjadi sehat dan bertenaga. Kali ini saya berkunjung ke Desa Bunisari, Kecamatan Cigugur, Pangandaran. Di sini menjadi salah satu desa yang mempunyai banyak tanaman terubuk. Ibu, nuju naon Ibu? Wah, kebenaran pisan ini mah. Ada ibu yang lagi ngambil terubuk. Ikut ngambil ah. Tebu telur, atau yang lebih dikenal dengan sebutan terubuk oleh orang Pangandaran, adalah jenis sayur-sayuran yang mirip dengan tebu. Bedanya, batang terubuk tidak bisa dimakan seperti tebu, melainkan pucuknya yang terdapat bunga di dalamnya yang dijadikan bahan makanan. Bentuknya yang seperti telur ikan dan pohonnya yang menyerupai tebu menjadikan sayuran ini dinamai telur tebu. Di Pangandaran, terubuk sangat familiar. Hampir di setiap acara, sayur dengan bahan terubuk pasti menjadi hidangan yang wajib ada. Wah, saya jadi penasaran nih, pengen segera mencoba. Kalau sekilas ini terubuk sih kayak telur ikan. Boleh dicobain nih Bu, dimakan. Boleh. Bisa dimakan Bu. Cobain ya, dimakan ya. Ya. Ini cobain kita makan mentahnya dulu nih ya. Rasanya hambar sih ya. Cuma memang Harus dimasak dulu. teksturnya itu lembut, ya. Rasanya itu hambar, tapi kayak ada asam-asamnya dikit gitu sih. Wah, ternyata bisa langsung dimakan. Walaupun rasanya agak sedikit hambar, tapi ini bisa jadi pengganjal perut di kala lapar melanda nih. Meskipun terubuk sering dibilang sayur kampung, bunga tebu ini ternyata kaya akan nutrisi dan zat-zat yang baik dan bermanfaat bagi tubuh. Wah, rasa penasaran saya merasakan olahan dari terubuk akan segera terbayar. Kali ini ada Ibu Juju nih yang akan membuat masakan dari terubuk. Hayu Bu, segerakan. Hehehe. Ini dia bahan-bahannya. Wah, seperti biasa nih, kalau masakan Indonesia nggak akan lengkap kalau nggak pakai banyak bumbu. Kali ini, campuran dari terubuknya, tulangan euy. Wah, pasti jos nih masakannya. Oke, setelah bumbu siap, saatnya mengolah terubuk menjadi masakan. Pertama, tumis bumbu yang telah dihaluskan.
Setelah wangi, daging pun masuk ke dalam penggorengan. Oh iya, kali ini ibu menggunakan santan selain air untuk kuahnya. Dan yang pastinya terubuknya dong masuk ke dalam penggorengan. Wah, kalau dilihat seperti gulai ya. Beh, baru nyium wangi masakannya aja udah bikin ngiler. Menurut cerita, sayur olahan dari terubuk sudah ada dari dulu. Saat acara-acara penting seperti pernikahan, khitanan, bahkan untuk menyambut tamu penting. Wah, ternyata walau sederhana, tapi terubuk menjadi bagian penting di setiap acara. Setelah semua bahan menyerap dengan bumbu, sayur olah siap dihidangkan. Saatnya menyantap sayur olah. Kita coba nih. Beh, rasana gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, euy. Mantap pisan. Walau terlihat sederhana, ternyata terubuk mempunyai segudang manfaat untuk tubuh kita loh. Dari mulai mencegah osteoporosis, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, hingga memperkuat sensitivitas indera perasa dan penciuman. Nah, untuk ibu hamil, terubuk juga baik nih untuk membantu perkembangan janin, serta mencegah preeklamsia pada ibu hamil. Sekarang kita mau masak apa nih? Menu berikutnya sepertinya lebih simpel nih. Lihat aja tuh bahan sedikit macamnya. Kita mau buat apa ya? Nah, Teh, sekarang kita mau masak apa nih? Pepes tahu sama terubuk. Pepes tahu sama terubuk. Iya. Oke, berarti terubuk itu bisa dimasak apa aja ya, Teh? Iya, bisa ditumis, bisa disemur juga. Terus juga yang pertama ini bisa dipipis sama tahu. Ya, dipepes. Ya. Pertama, tahu dan terubuk disatukan nih di dalam cobek untuk dihaluskan. Sambil dihaluskan, masukkan irisan bawang putih dan bawang merah. Jangan lupa juga nih cabai-cabean dimasukkan, biar ada pedas-pedasnya. Setelah tercampur rata, bungkus semua bahan yang sudah tercampur rata menggunakan daun pisang. Oh, pakai daun. Dan dikukus hingga matang. Ini ada terubuk yang mau Kita bakar dibakar-bakar. terubuk ya, Teh? Iya. Beh, emang ada aja nih idenya si Teteh. Sambil nunggu pepes terubuknya matang, kita mau bakar terubuknya. Biasanya di Pangandaran, selain diolah menjadi masakan, terubuk juga bisa menjadi lalapan. Namun harus dibakar dulu, biar rasanya lebih enak. Emang udah cocok banget deh saya sama Teh Yani. Saya bakar terubuk, si Teteh nyambel. Beh, ini mah pasti akan sedap pisan, euy. Terubuk mempunyai nilai sejarah penting bagi masyarakat Pangandaran. Terubuk hadir menjadi makanan khas Pangandaran pertama kali saat masa penjajahan. Susahnya mendapatkan makanan yang memadai membuat masyarakat pada waktu itu memutar otak untuk mengisi perut. Bunga dari tumbuhan keluarga rumput yang dulu tumbuh liar ini diolah menjadi makanan pada saat itu. Ini udah matang ya, Teh? Iya, udah. Akhirnya, pepesnya matang dan siap dinikmati. Nah, ini pepes terubuknya udah matang nih. Iya, Tapi nanti sudah tinggal matang. nunggu terubuk yang dibakar ya, Teh ya? Iya, Sambelnya udah siap? udah siap. udah Teteh ready. udah siap makan? Udah lapar. Udah lapar. Sini Iya. dong, Teh.
Yang itu tos asak panginten tinggal siap. Di sana kue teh. ngahun. Wah, emang pas banget siang hari. Perut kosong, makan pepes tahu terubuk, plus lalapan. Memang, jika kita menjaga alam dengan baik, alam pun akan memberi manfaat yang baik bagi kita. Dari daerah bukit, saya turun ke pesisir nih, tepatnya di Madasari, Pangandaran. Kabarnya di sini kulinernya beraneka ragam loh, dan yang pastinya dari hasil laut. Ibu, punten Bu. Nuju naon Bu? Oh, tamikil tos kenging tacan. Tacan. Ngiringan bios. Penasaran gimana ya bentuknya? Oh, ini tamikil. Oh, ini dia yang namanya tamikil. Seperti terubuk, tamikil juga menjadi salah satu alternatif makanan pada zaman dahulu pada masa penjajahan. Bedanya kalau tamikil lebih sering dikonsumsi oleh masyarakat pesisir. Mohon. Oh, mohon atos. Oh, siap. Mohon. Siap. Ayo, Bu. Siap. Karena tadi ibu bilang tamikil bisa diapain aja, saya penasaran nih rasa tamikil kalau dimasak. Kita mau masak tamikil apa nih? Tamikil acar kuning. Tamikil acar kuning. Wah, enak nih sepertinya acar tamikil. Kalau di Jawa Barat, sayur acar biasanya seperti bumbu kuning nih. Lihat aja tuh bahan-bahannya. Wah, sepertinya bumbu sudah siap dimasak nih. Oke teh, api dan wajan siap. Setelah minyak panas, tidak menunggu lama nih, bumbu langsung dimasukkan. Agar acar menjadi lebih gurih, santan pun dimasukkan ke dalam wajan. Tambah sedikit air nih biar bumbu tidak gosong. Hehehe. Setelah bumbu matang, sayuran pun dimasukkan. Nah, yang terakhir baru nih, masukkan bahan utamanya, tamikil. Wih, makin penasaran, kumahanya rasana. Wih, kalau dari harumnya pasti ngenah pisan ya. Ini dia yang ditunggu dari tadi. Yuk sadayana, gerak tuang. Emang ya, kalau masakan yang bahannya masih segar, sudah pasti raos pisan Teksturnya lembut, nyakrak-nyakrak gitu. Emang mirip kayak kikil. Ya? Wah, memang pas banget di pinggir pantai sambil menikmati makanan hangat yang nikmat. Jadi pengen nambah terus nih. Memang alam sudah menyediakan, tinggal gimana kita melestarikan dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan.